Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber kita yang sudah lama kita tunggu-tunggu ya keberadaan OJK, Ibu Dewi Fajarsari Handayani, Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi Bu Dewi. Bu Dewi ini S1-nya di jurusan akuntansi Unpad, Universitas Padjadjaran, dan mengambil S2 Master of Commerce, Banking and Finance di Queensland University of Technology, Australia. Banyak sekali jam terbang yang sudah Bu Dewi lakukan ya. Sebelumnya pernah di Bank Indonesia dan sekarang ada di OJK. Sejak 2016 sampai sekarang ini, Bu Dewi sebagai analis eksekutif senior, fungsional pengendalian kualitas dan monitoring pengawasan sektoral, Grup Penanganan Anti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme di Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi Ibu Dewi, selamat datang di podcast PPATK. Selamat pagi Bang Evayu. Selamat pagi Sobat PPATK. Ya, jadi kita beruntung ya, pagi ini nanti akan banyak pencerahan yang diberikan oleh Bu Dewi. Dan sebagai pengantar Bu Dewi, kami ingin mendapatkan info ya, dari OJK, karena OJK ini adalah salah satu pilar utama di dalam pembangunan rejim anti pencucian uang, di mana OJK sebagai regulator terhadap penyedia jasa keuangan yang menyampaikan laporan kepada PPATK. Tanpa ada laporannya dari PJK, maka PPATK akan timpang ya di dalam menjalankan tugas kewenangannya. Sementara OJK sebagai berfungsi untuk mengawasi dari kewajiban penyedia jasa keuangan di dalam menyampaikan laporan ke PPATK. Nah, Bu Dewi, apa hal-hal yang dilakukan oleh OJK kepada penyedia jasa keuangan sehingga mereka sampai sejauh ini alhamdulillah patuh ya di dalam menyampaikan laporan kepada PPATK? Iya, terima kasih PPATK. Jadi kalau kita lihat tugas dan tanggung jawab OJK memang melakukan pengawasan pada perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non-bank. OJK juga melakukan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan, dan OJK juga memastikan terkait dengan market conduct ya. Jadi mengenai terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi tugas tanggung jawab OJK memang cukup besar dan diantara lainnya sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pencegahan Pendanaan Terorisme, OJK juga melakukan pengawasan terhadap prinsip mengenali pengguna jasa dan juga kewajiban pelaporan kepada PPATK ya, terkait penerapan APPT, karena memang hal tersebut juga sudah sejalan dengan rekomendasi FATF ya. Kalau kita tidak mengikuti maka kita akan mendapat masalah lah, kira-kira begitu ya Bang Evayu ya. Yeah. Jadi lumayan juga tugas dari OJK itu, jadi cukup besar gitu ya tantangan yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh OJK sejak pendiriannya.
Mungkin Sobat PPATK perlu mengetahui bahwa OJK ini merupakan gabungan dari pengawasan yang dahulunya ada di pengawasan perbankan ya, yang dulunya ada di Bank Indonesia, kemudian juga dengan pengawasan pasar modal dan industri jasa keuangan non-bank dari Bapepam LK dari Kementerian Keuangan. Kira-kira demikian. Apa yang dilakukan OJK, mungkin kita spesifik di sini karena terkait dengan program APU PPT, karena kita bicaranya di Sobat FIU ya, Sobat PPATK dengan Bank View ya. OJK sebenarnya sangat menaruh perhatian terhadap pengembangan dan pengawasan APU PPT ya sejak pendirian dan sebelum pendiriannya. Karena memang kita tidak bisa melepaskan dari international best practice. Kalau tidak nanti akan repot negara kita, begitu kan ya, Bang Piu? Ya. Apalagi kita sekarang sedang lagi ada penilaian dari FATF ya. FATF, betul sekali ya. Dan kami juga harus mendukung PPATK dan rezim APU PPT Indonesia, gitu kan, Bang Piu. Kemudian dari sisi pengawasan, makanya OJK itu mendirikan grup penanganan APU PPT itu adalah sebagai bukti komitmen. Ada divisi khusus gitu. Ya, yang menangani dan koordinasi terkait pengawasan, riset, pengaturan, dan juga kerjasama. Karena perlu diketahui nih Bang View, kalau OJK itu mengawasi cukup besar gitu ya, dia mega regulator lah ya. Ada 2.700 penyedia jasa keuangan yang ada di bawah OJK. Ada Bank Umum, BPR, BPRS, Bank Umum Syariah, ya kemudian perusahaan efek, manajer investasi, kemudian bank custodian, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan belum lagi yang terkini adalah peer-to-peer lending ya, yang terkait dengan fintech dan juga securities crowdfunding gitu kan. Itu juga di bawah pengawasan OJK, termasuk juga lembaga keuangan mikro. Jadi memang variasinya cukup besar dari yang magnitudenya besar seperti Bank Umum ya dengan sampai ke LKM. Nah, kemudian dalam melakukan pengawasan memang OJK menghindari adanya regulatory gap agar tiga sektor tersebut melakukan pengawasan dan pengaturan yang sejalan, jadi harmonis gitu, selaras. Nah, di sini tugas kami di grup APU PPT adalah melakukan koordinasi karena begitu besarnya organisasi yang ada di OJK sehingga semuanya dapat berjalan dengan smooth begitu ya. Karena kita tahu setiap sekali dalam 4 atau 5 tahun dalam konteks APU PPT Indonesia selalu harus mengalami mutual evaluation review ya Pak Bang View terkait dengan kecukupan dari pelaksanaan pengawasan APU PPT yang dilakukan OJK dan juga kecukupan dari pelaksanaan penerapan APU PPT yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Nah, kemudian karena rekomendasi FATF juga berubah, ada amendement dari waktu ke waktu, maka kita menyesuaikan karena rekomendasi FATF nomor 1 mewajibkan OJK untuk memiliki penilaian risiko TPPU-TPPT yang terkait dengan nasabah, area geografis, produk dan jasa, dan delivery channel, begitu kan. Nah, kalau dengan demikian kita harus memiliki suatu pedoman yang disebut risk-based approach ya, karena sesuai dengan rekomendasi FATF, dan di situ kita akan mendapat memperoleh penilaian risiko dari PJK apakah tinggi, apakah menengah, ataukah rendah. Nah, risiko tersebut akan menentukan tindakan pengawasan dalam hal ini apakah pemeriksaan program APU PPT yang dilakukan. Misalnya untuk PJK berisiko tinggi, maka dilakukan pemeriksaan sekali dalam setahun, menengah itu dilakukan sekali dalam 2 tahun, dan rendah dilakukan sekali dalam 3 tahun. Begitu. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan, nanti ada temuan hasil pemeriksaan, dan pemeriksaannya itu terkait dengan 5 pilar terkait kecukupan penerapan APU PPT yang dilakukan PJK. Ada pengawasan aktif direksi dan komisaris,
kecukupan dari kebijakan dan prosedur, sistem pengendalian internal, sistem manajemen informasi, dan kemudian kecukupan dari pelatihan dan juga SDM begitu ya. Karena 5 pilar ini adalah infrastruktur pendukung utama, Bang Fiu. Kalau 5 pilar ini tercukupi, terpenuhi, dan dilakukan dengan baik, maka output keluarannya adalah berupa pelaporan yang efektif kepada PPATK. Kita ketahui bahwa PJK kan pihak pelapor tuh, melaporkan kepada PPATK transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan juga laporan transfer dana ya ke dalam dan keluar negeri. Nah, Bu Dewi, ya. Tadi ada 2.700 penyedia jasa keuangan yang diawasi ya. Ini kan tentu banyak sekali ya. Belum lagi tadi ada pihak-pihak lainnya ya. Supaya efektif seperti apa nih Bu Dewi? OJK melakukan pengawasan ataupun juga melakukan semacam edukasi kepada pihak pelapor dari penyedia jasa keuangan tadi, Bu Dewi. Iya, benar sekali Bang Fiu. Ada sekitar 2.700 PJK, dan tentu saja bagaimanapun ya, hampir semua otoritas pengawas itu pasti memiliki keterbatasan sumber daya. Tidak ada sumber daya yang abundant gitu ya. Jadi kita harus melakukannya, makanya berdasarkan pendekatan berbasis risiko gitu tadi ya. Jadi kita harus melihat portofolio pengawasan kita itu seperti apa, dan dari profil risiko dari PJK kita itu yang kita perhatikan. Kalau berisiko tinggi maka mitigasi atau alokasi sumber daya itu kita alokasikan dengan lebih besar begitu ya. Misalnya PJK bank yang berisiko tinggi tentu akan berbeda penanganannya misalnya dengan BPR gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan di situ. Nah, kemudian kita juga aktif melakukan pelatihan-pelatihan dengan baik kepada industri dan juga dengan pengawas gitu ya, untuk meningkatkan awareness terhadap penerapan APU PPT. Dan kadang juga kita mengikut sertakan perbankan misalnya itu sendiri untuk juga menyampaikan bagaimana penerapan APU PPT sehingga menginspirasi dari PJK lainnya yang mungkin misalnya belum sophisticated dari pelaksanaan penerapan APU PPT yang dilakukan perbankan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan asosiasi sehingga memberikan pencerahan awareness terhadap APU PPT dengan asosiasi, dan tentu saja kami juga bekerja sama secara terus-menerus nih dengan PPATK ya, untuk capacity building dengan PPATK dan juga pelaksanaan pemeriksaan bersama Bang Fiu dengan PPATK. Jadi sehingga memang hasilnya menjadi lebih dalam, menjadi lebih komprehensif ya terkait dengan terutama aspek pelaporan ya kepada PPATK. Dan tentu saja di situ kalau aspek pelaporannya kurang baik, biasanya root cause-nya adalah dari 5 pilar tadi gitu. Itu yang umum kita lakukan. Di samping itu kita juga sering bekerja sama dengan apakah UNODC, apakah FIU dari Australia gitu ya dalam hal pelatihan ataupun dalam webinar ya untuk meningkatkan awareness, misalnya kemarin yang terkait dengan webinar proliferasi senjata pemusnah massal ya, karena hal itu memang harus juga diperhatikan oleh kita sebagai otoritas pengawas. Kira-kira itu sih. Dan memang pelaksanaan joint audit itu sangat memberikan dampak yang besar. Jadi pemahaman dari pengawas kita terhadap APU PPT juga menjadi sangat besar begitu. Dan kami juga aktif mensertakan pengawas kita pada sertifikasi APU PPT yang bersifat internasional, Bang Fiu, begitu, supaya mereka punya pemahaman terhadap APU PPT yang cukup baik.
Dan juga dalam melakukan pemeriksaan kami dibantu oleh tools alat yang disebut audit command language ya, karena sulit sekali kalau kita harus melakukan review atau pemeriksaan terhadap jutaan rekening misalnya, atau begitu banyak PJK yang kita awasi. Jadi cukup canggih ya Bu Dewi ya. Ya, mudah-mudahan demikian. Pengawasan yang sudah dilakukan. Ya, mudah. Ya, Sobat PPATK, Bu Dewi ini sebelum bergabung di OJK awal tahun 2014, beliau ini banyak sekali dan jam terbangnya cukup tinggi ya di dalam melakukan pengawasan perbankan pada beberapa bank ya, termasuk di bank pemerintah, bank swasta asing, dan bank ya, khususnya bank-bank besar selama ketika beliau ada di Bank Indonesia. Dan ketika juga di OJK sejak tahun 2014 itu, Bu Dewi ini memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan pengawasan konglomerasi keuangan, untuk pengawasan perbankan, industri keuangan dan perbankan, dan pasar modal. Sebelum menjadi di divisi APU PPT ya, Bu Dewi. Nah, ini sekarang Bu Dewi yang agak susah ini BPD dan Bank BPR yang dalam arti masih belum begitu banyak menyampaikan laporan sebagaimana mestinya. Apakah ada pendekatan khusus nih Bu dengan bank-bank yang seperti ini agar laporan mereka kualitasnya bagus dan sesuai dengan aturan mereka menyampaikan laporan? Iya, makasih Bang View. Untuk BPD, BPRS juga pendekatan pengawasannya sama. Jadi memang kita melakukan pengawasan berbasis risiko tadi. Kami juga di grup APU PPT memang memiliki PIC dari seluruh kantor pusat dan kantor regional dan kantor OJK ya. Ada 16 kantor pusat, kemudian 9 kantor regional, dan juga ada 28 kantor OJK di seluruh Indonesia. Jadi kami memiliki PIC di sini, dan kemudian PIC itu yang juga melakukan koordinasi dengan kami. Di samping itu sebetulnya terkait dengan pengawasan kantor regional dan kantor daerah, itu kami memiliki koordinator wilayah Barat dan Timur. Jadi kami juga berkoordinasi dengan koordinator wilayah Barat dan Timur gitu ya, karena memang cakupannya sangat luas dan juga sangat besar. Di situ kami memang aktif melakukan juga capacity building kepada pengawas dan juga workshop pendampingan terkait dengan penerapan APU PPT berbasis risiko. Sebetulnya itu sudah dilakukan juga sejak lama gitu ya. Karena memang perlu waktu begitu ya, mungkin bagi mereka untuk memahami dan melakukan penerapan yang berbasis risiko tadi. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh OJK terhadap seluruh PJK itu masih sama gitu ya. Semuanya sudah terstandarisasi dengan baik begitu, kira-kira begitu. Sehingga kalau misalnya ada beberapa kekurangan, itu di situ kita memang melakukan joint audit tadi ya dengan OJK dan PPATK hampir dengan seluruh BPD gitu. Jadi kita pastikan bahwa BPD-BPD tersebut juga sudah dilakukan pemeriksaannya yang terkait dengan 5 pilar dan juga kepatuhan pelaporan. Dan kemudian salah satu hal yang penting, tools yang dilakukan ya sesuai juga dengan POJK, peraturan OJK terkait penerapan APU PPT di sektor jasa keuangan dan juga rekomendasi FATF nomor 35 adalah pengenaan sanksi. Bang View, pengenaan sanksi ini akan menimbulkan efek jerak dan juga akan dilakukan juga secara proporsional ya, sesuai dengan sanksi yang temuan atau kelemahan yang memang ada kepada PJK tersebut. Jadi memang terkait dengan kelemahan atau temuan dari kekurangan dari penerapan APU PPT, OJK telah mengenakan sanksi terhadap bank-bank yang kemudian dilakukan pemeriksaan dengan PPATK tadi. Nah, Bu Dewi, ya. Jadi ada reward dan punishment ya terhadap penyedia ya jasa harus keuangan begitu, dalam menyampaikan iya. laporan.
sudah ada Bu Dewi yang kena tegur lah oleh Oh OJK, iya, dan kira-kira mungkin Bu Dewi bisa cerita supaya ini mengingatkan ya kepada teman-teman di pihak pelapor agar menjalankan kewenangan dan tugasnya sebagaimana mestinya. iya. Iya, betul. Jadi sesuai dengan pasal 65 dan pasal 66 POJK 12 tahun 2017 yang telah diubah menjadi POJK 23 tahun 2019, pengenaan sanksi itu dikenakan ada dua, yang terkait dengan pelaporan ke OJK dan juga pelaporan kepada PPATK. Yang terkait dengan PPATK itu yang terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi transfer dana ke dalam dan di luar negeri. Itu kalau ada kelambatan pelaporan maka dikenakan sanksi 100.000 dan 50.000 per kelambatan, begitu Pak. 100.000 per hari kelambatan dan 50.000 per hari keterlambatan. Tapi bisa jadi sangat besar karena kita membayangkan bahwa laporan yang disampaikan PJK itu bisa ribuan dan jutaan begitu ya. Jadi jumlahnya memang juga cukup besar. Nah, kemudian kita tentu saja kita akan mengenakan sanksi sesuai dengan temuan dan kelemahan tersebut ya, sehingga dengan demikian sanksi yang dikenakan itu akan memberikan alarm kepada industri bahwa OJK dan dalam hal ini dengan PPATK telah melakukan tugasnya agar tidak agar menerapkan program APU PPT dengan baik, begitu kan. Nah, dengan demikian alarm tersebut akan menyebar gitu ya ke industri sehingga mereka akan melakukan perbaikan. Ya, umumnya perbaikan yang harus dilakukan ini terkait sistem informasi manajemen. Dan sistem Dewi, mungkin bisa dikasih contoh Bu Dewi, reward dan punishment yang sudah diberikan itu dan berapa nilainya kira-kira Bu Dewi? Nilainya saya ada datanya karena sangat bervariasi gitu ya, tapi jumlahnya bisa cukup banyak ya, juga sampai miliaran juga gitu ya, tergantung dari magnitud dari kelemahan dan temuan pelaporan tersebut begitu. Tapi yang saya tahu Bu Dewi ya, di industri keuangan itu denda sebesar apapun memang karena memang mereka juga punya aset yang besar, itu peanuts lah ya dengan jumlah misalnya miliaran tadi. Tapi yang lebih berpengaruh itu tadi dengan diberikannya punishment oleh OJK itu yang lebih berat adalah kepercayaan masyarakat ya, Bu Dewi ya. Iya. Ya, betul, kepercayaan masyarakat. Tetapi memang dalam hal ini kami memang tidak mengumumkan ya terkait dengan pengenaan sanksi. Jadi memang akan menjadi tugas dan kewajiban dari PJK untuk mentaatinya, karena hal tersebut menjadi catatan dan juga disampaikan warning letter atau supervisory letter kepada mereka, dan hal itu juga dapat mengurangi misalnya tingkat kesehatan dari PJK tersebut. Jadi tentu saja mereka akan berhati-hati terhadap hal tersebut dan menjaga agar penerapan APU PPT juga dilakukan dengan baik. Apalagi PJK tersebut paham ya, karena ternyata memang dalam rezim APU PPT negara kita ini selalu dilakukan penilaian oleh asesor ya, baik Asia Pacific Group on Anti Money Laundering APG, di mana kita jadi anggotanya dan sekarang kita akan menjadi anggota FATF. Hal itu juga kita komunikasikan dengan seluruh industri karena kita memiliki forum komunikasi dan kerjasama antara OJK dengan PJK yang ada di bawah OJK. Dan kemudian PJK itu secara berkala memang kita sampaikan isu-isu strategis gitu yang terkait dengan penanganan APU PPT, khususnya dalam koridor ketika pelaksanaan MER Indonesia sebagai anggota IPG di 2017 dan saat ini. Jadi dan kita juga dalam pelaksanaan MER kita sudah beberapa kali melakukan mock-up interview, Bang View. Mock-up interview itu adalah seakan-akan pelaksanaan MER itu dilakukan sebenarnya dengan menghadirkan asesor internasional. Ada juga asesornya berasal dari IMF, dari FATF,
dan juga dari Ostrek, dan juga tentu saja dengan PPATK gitu. Di situ pelaksanaan MOOC tidak hanya dilakukan oleh pengawas terhadap pengawas, tetapi dilakukan juga terhadap PJK. Dan kemudian kami memiliki mini site. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu kita sampaikan di dalam mini site, sehingga seluruh PJK meskipun tidak terlibat di dalamnya juga ikut mengetahui kegiatan tersebut. Dan kemudian kami juga secara berkala menyampaikan terkait dengan daftar publikasi negara-negara yang dikategorikan berisiko tinggi, karena FATF mengeluarkan secara berkala. Demikian Bang Pi. Jadi PJK juga memahami bahwa penerapan APU PPT itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena memang terkait dengan negara Republik Indonesia. Ya, tapi itu masih tetap harus kita terus lakukan karena mungkin sebagaimana dimaklumi di degree ya magnitud dari PJK yang diawasi OJK itu memang berbeda-beda. Jadi misalnya terkait dengan peer-to-peer itu dan LKM itu sebetulnya pengawasannya baru dilakukan di tahun 2021. Kemudian securities crowdfunding itu pengawasannya baru dilakukan di tahun 2022. Dan infrastruktur pendukung khususnya yang terkait pedoman itu juga sedang disiapkan. Jadi memang ada beberapa degree begitu ya perbedaan antara satu PJK dan lainnya, meskipun kita memang berusaha melakukan pengawasan secara terintegrasi gitu, demikian. Ini maaf nih memang ngomongnya serius-serius gitu ya di hari-hari Jumat bicara dengan OJK memang serius gitu ya, karena terkait dengan sektor jasa keuangan gitu ya. Dan juga begini, kita juga OJK sangat memperhatikan penerapan APU PPT yang dilakukan oleh konglomerasi. Jadi kita meminta agar entitas utama yang ada di dalam konglomerasi itu juga memastikan penerapan APU PPT yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan anggota konglomerasinya, agar antara EU dan PJK anggota konglomerasi memiliki penerapan APU PPT yang terstandar. Jadi berkala konglomerasi itu seperti apa, Bu Dewi? Mungkin sobat PPATK perlu pencerahan itu. Ya, konglomerasi itu adalah suatu grup ya sektor di dalam sektor jasa keuangan yang melakukan setidaknya kegiatan dalam perbankan, kemudian pasar modal dan perasuransian. Namun jadi ada beberapa komponen usaha itu ada di ada beberapa usaha gitu. Ya, ada beberapa. Jadi kita mengenal ada 14 konglomerasi keuangan karena kita mengambil bahwa konglomerasi ini total secara volume usaha harus di atas 100 triliun gitu. Jadi kita ingin memastikan dan kita wajib memastikan bahwa konglomerasi ini harus sehat, karena apabila terjadi distorsi gitu kan, dia akan berdampak pada resilient dari sistem keuangan begitu ya Pak. Jadi harus dijaga gitu ya. Dan OJK juga memiliki komite pengawasan terintegrasi yang terdiri dari kepala eksekutif perbankan, kepala eksekutif pasar modal, dan kepala eksekutif industri jasa keuangan non-bank. Dan secara berkala melakukan rapat komite gitu ya, dan mereka juga punya sekretariat komite, dan juga secara berkala pengawas entitas utama dan pengawas PJK anggota KK melakukan MEKOR atau mekanisme koordinasi dan komunikasi. Hal ini juga penting ya, harus menjadi penguatan pengawasan kita sesuai dengan rekomendasi dari hasil MER EPG begitu, dan juga beberapa rekomendasi dari asesor. Ya gitu Bang Dewi. Jadi yang kita lakukan serius-serius nih hari Jumat ya. Oke Bu Dewi, ini serius tapi sobat PPATK ingin tahu ya, sebagai Bu Dewi sebagai Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang Pendanaan Terorisme dan sudah lama juga di bidang ini, apa nih tantangan yang menarik ataupun hal-hal yang terkesan yang Ibu rasakan selama menjabat sebagai Kepala Grup APU PPT ini? Dalam tantangannya tentu saja menurut saya besar ya, karena kita
banyak berhadapan dengan kementerian dan lembaga lain gitu. Jadi soliditas di sini sangat penting karena ketika kita melakukan penerapan APU PPT ini akan berdampak pada efektivitas dari rezim APU PPT, dan ini harus kita lakukan kerjasama begitu ya. Misalnya hal yang penting adalah kita juga membantu misalnya Menkumham ya, Kementerian Hukum dan HAM, untuk memastikan bahwa PJK yang ada di bawah OJK telah melaporkan beneficial owner gitu ya. Jadi memang kerjasama antar lembaga ini sangat penting. Dan kami juga siap misalnya untuk mendukung dan berkomunikasi terkait dengan penerapan RBA Tools misalnya, karena kami dalam pembangunan RBA Tools, karena ini cukup sulit ya awalnya, karena kami tidak punya pengalaman juga. Di awalnya ini dibantu dengan technical assistant dari IMF, dan kami juga bisa sering diundang untuk tukar-menukar informasi terkait dengan pengembangan penanganan APU PPT gitu ya. Misalnya waktu itu dengan Bapepti dan beberapa KL lain yang memang sedang mengembangkan program tersebut, karena memang penting dan menjadi arahan penilaian dari asesor gitu kira-kira Bang Fi. Jadi memang dalam koridor APU PPT ini kita memang banyak berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga sehingga wawasan kita menjadi cukup luas ya, terutama juga dengan PPATK gitu. Tantangan yang ke depan mungkin adalah banyak pengembangan yang terkait dengan teknologi informasi yang mempengaruhi perubahan pola dari aktivitas usaha dari PJK. Sehingga kita lihat bahwa perkembangan fintech ini tentu saja harus menjadikan kita memahami teknologi informasi, sehingga pembangunan supervisory teknologi menjadi hal yang emas gitu ya, yang harus kita lakukan. Jadi dengan demikian, dengan besarnya total PJK yang kita awasi, dengan beragamnya PJK yang awasi, dan juga dari sisi area geografis seluruh Indonesia, maka kami juga mengembangkan sistem informasi program APU PPT yang disebut SIGAP. Jadi itu untuk baik untuk internal, karena data informasi pengawasan itu kita kumpulkan ya, kita kemudian kompilasi sehingga menjadi cerminan dari hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan OJK. Nah, kemudian kami juga terkait mandat penyampaian DTTOT dan daftar proliferasi senjata pemusnah massal, maka supaya memenuhi prinsip freezing without delay, kami juga mengembangkan sigap tersebut sehingga penyampaian DTTOT dan daftar proliferasi senjata pemusnah massal itu bisa tersampaikan secara cepat kepada LJK melalui sistem. Demikian pula feedback-nya. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesan dari Bu Dewi ini selama menjalani sebagai kepala tugas grup penanganan APU itu apa ya Bu? Kan ini tadi tantangannya juga besar ya. Nah, tentu punya kesan Bu Dewi. Kesannya saya sangat senang karena saya merasa banyak teman gitu dari kementerian dan lembaga, juga terutama dari teman-teman PPATK gitu ya. Jadi wawasan kita luas. Jaringan kerja ya Bu ya. Iya gitu, dengan asesor dari internasional dan kita juga bekerja sama juga dengan UNODC, misalnya dengan Austrek gitu ya, dengan UNCAC, kemudian UNCEC, dan kemudian dengan EOIR ya, dengan banyak kementerian dan lembaga terkait dengan APU PPT, misalnya terkait dengan diaspora bond ya, dengan Kemilen gitu ya. Jadi rasanya banyak teman, banyak wawasan, dan menurut saya ya sangat menyenangkan gitu Bang Vio, meskipun tantangannya besar. Cukup lengkap ya Bu ya. Jaringan kuat ya. Ilmu bertambah dan hal lainnya. Bu Dewi, sebagai penutup Bu Dewi, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Sobat PPATK dan pihak penyedia jasa keuangan di dalam menegakkan rejim anti pencucian uang ini agar efektif dan efisien? Sobat FIU mestinya harus ikut mendukung ya. Jadi meskipun kita dari sisi masyarakat, apabila kita mengetahui adanya
hal-hal yang mencurigakan itu sebaiknya juga kita sampaikan kepada PPATK begitu ya. Karena memang kalau kita mau menerapkan APU PPT yang baik ya kita harus ada kesadaran ya dari seluruh insan Indonesia ya, dan juga ketika kita apakah kita menjadi nasabah maka kita harus juga menjadi nasabah yang baik ya, dan juga ketika kita menjadi PJK kita harus menjadi PJK yang pihak pelapor yang baik ya, dan ketika kita menjadi otoritas itu juga kita harus menjadi yang baik, karena kita lihat bahwa ketika suatu negara melakukan penerapan APU PPT dengan baik maka mestinya dia juga dapat keluar dari krisis multidimensi ya. Saat ini pandemi COVID-19 itu sudah cukup besar ya pengaruhnya kepada kita. Jadi negara-negara yang sudah kuat APU PPT-nya mestinya dia bisa lebih cepat keluar dari krisis multidimensi ini. Dan juga tentu saja kita harus selalu melakukan semua tindakan kita adalah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku gitu ya, harus sesuai dengan peraturan gitu. Karena APU PPT ini adalah suatu mekanisme yang sudah dibuat sedemikian rupa di mana para pelaku kejahatan ini jangan sampai memasukkan hasil kejahatan dalam sistem keuangan gitu ya. Maka sistem keuangan kita itu harus berintegritas gitu, berintegritas yang tinggi. Karena kita bisa bayangkan kalau tanpa mekanisme APU PPT maka para penjahat kriminal akan seenaknya melakukan aksi kriminalitasnya tanpa ada yang melakukan penelusuran terhadap pergerakan aliran dana dan seterusnya. Mungkin itu sih Bang Piyu, dan kita mencita-citakan Indonesia yang lebih baik untuk anak cucu kita nih ya di masa yang akan datang ya. Kita kepingin negara kita seperti negara-negara maju, negara-negara Skandinavia, negara-negara Eropa gitu ya, yang sistem hukum, korupsinya juga, sistem hukumnya sudah baik, korupsinya juga rendah, dan penerapan APU PPT kesadarannya juga sangat tinggi, sehingga hal itu akan menimbulkan kesejahteraan ya buat bangsa dan negara dan seluruh masyarakat. Jadi kita cita-citakan demikian ya. Terima kasih Bu Dewi Fajarsari, cukup komprehensif ya, cukup menambah pemahaman pengetahuan buat sobat PPATK. Mohon kiranya Bu Dewi tidak sungkan-sungkan kalau kami undang lagi, karena senang sekali bisa mendapatkan pengetahuan ya Bu Dewi. Terima kasih. Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?